Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mawada dengan NIM 20702023 dan rekan saya Luki Ardini dengan NIM 20070702022. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang Analisis perbandingan, tren, dan analisis common size. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya, Luki Ardini, ingin menjelaskan sedikit tentang analisis perbandingan, analisis tren, dan juga analisis common size. Definisi analisis perbandingan. Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya, baik dalam rupiah maupun dalam unit. Selanjutnya yaitu ada syarat analisis perbandingan yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada standar penyusunan laporan keuangan harus sama, lalu yang kedua ukuran perusahaan yang dibandingkan harus diperhatikan walaupun tidak harus sama, lalu yang terakhir periode laporan yang dibandingkan harus sama. Lalu selanjutnya ada contoh analisis perbandingan yang terdiri dari analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini disebut juga dengan metode analisis dinamis. Selanjutnya ada analisis vertikal yang merupakan analisis yang dilakukannya hanya meliputi satu periode dengan membandingkan antara pos satu dengan yang lainnya sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Metode ini dapat disebut juga dengan metode analisis statis. Selanjutnya yaitu analisis tren. Analisis tren adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan neraca atau laporan laba rugi beberapa tahun terakhir secara berurutan. Analisis tren ini untuk melihat kecenderungan perkembangan perusahaan atau bank selama periode tertentu yang sudah berlaku dan periode yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Luki Ardini. Selanjutnya terdapat teknik analisis tren, di mana pada teknik analisis tren ini menentukan tahun dasar dengan pertimbangan sebagai tahun paling awal, tahun pendirian, tahun di mana terjadinya peristiwa penting. Untuk tahun dasar ini diberikan angka indeks sebesar 100 dan dapat dilengkapi dengan menggunakan grafik atau gambar. Di sini terdapat contoh dari analisis tren. Untuk angka indeksnya ini dapat diperhitungkan dengan rumus tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Untuk contoh perhitungannya terdapat neraca laporan keuangan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang meliputi dari aset lancar terdiri dari kas di bank, piutang dagang, dan piutang lainnya. Untuk analisis tren tersebut, untuk tahun 2017 itu diberikan angka 100% karena dia termasuk angka indeks atau tahun dasarnya. Nah, untuk contoh perhitungan analisis tren ini, seperti contoh di akun kas sebesar 450.000 di tahun 2018 dibagi dengan 320.000 di tahun 2017, lalu dikali 100%. Lalu untuk analisis common size. Analisis common size ini adalah analisis untuk mengetahui kontribusi atau peran dari masing-masing pos atau akun laporan keuangan terhadap kegiatan bank secara keseluruhan. Dilakukan untuk mengetahui pos-pos atau akun yang dominan, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan untuk mencapai tujuan. Untuk cara analisis common size ini, proporsi setiap pos dalam neraca dan laba rugi yang dilakukan dengan membandingkan angka masing-masing pos neraca atau laba rugi dengan angka dasar, atau bisa disebut dengan total, atau common base. Melihat struktur keuangan bank dengan mengkonversi laporan keuangan ke dalam laporan awam, atau common size dengan menggunakan denominator presentase. Lalu teknik analisis common size ini menggunakan angka dasar atau disebut dengan indeks sebesar 100% pada pos atau akun yang dijadikan rujukan. Misalnya, total aktiva, total pasiva pada neraca atau total pendapatan, serta total biaya pada laba rugi.
Untuk contoh dari common size ini kita menggunakan laporan keuangan dari perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini terdapat dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk asetnya itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk liabilitasnya ini terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, serta ekuitas yang terdiri dari modal saham dengan kepentingan pengendali. Untuk rumus dari analisis common size menurut Munawir, yaitu laporan neraca sama dengan komponen aktiva dibagi total aktiva dikali 100%. Untuk komponen pasiva dibagi total pasiva dikali 100%. Untuk laporan laba rugi sama dengan komponen laporan laba rugi dibagi total penjualan dikali 100%. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.